suka. Suka mana? Saudara, diduga kelaparan, seekor monyet berukuran besar turun ke permukiman warga di Magetan, Jawa Timur. Selain masuk ke rumah, monyet ekor panjang juga mengacak akses di dapur. Monyet yang tidak jelas asal-usulnya ini merasuk ke dalam rumah. Saudara, diduga kelaparan, seekor monyet berukuran besar turun ke permukiman warga di Magetan, Jawa Timur. Selain masuk ke rumah, monyet ekor panjang juga mengacak akses di dapur. Monyet yang tidak jelas asal-usulnya ini merasuk ke dalam rumah. Saudara, diduga kelaparan, seekor monyet berukuran besar turun ke permukiman warga di Magetan, Jawa Timur. Selain masuk ke rumah, monyet ekor panjang juga mengacak akses di dapur. Nah, sahabat-sahabat, kalian lihat sendiri betapa hinanya Pak Mulyono di mata netizen. Videonya diedit selucu mungkin, dijadikan sebagai bahan tertawaan. Inilah gambaran sebagai mantan pemimpin yang betul-betul sangat bobrok apa yang menjadi kinerjanya dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, sahabat-sahabat, bukan hanya parodi yang dilakukan oleh netizen ataupun editan-editan lucunya, tapi komentar-komentar yang sangat luar biasa dari Bang Pici Merah mengenai persoalan apa yang menjadi kerakusan Pak Mulyono dan juga menantunya, bahkan sampai anaknya, anak sulungnya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu seperti apa videonya dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi. Ya, kita ini untuk sumber daya alam itu sangat kaya. Ya, kita memiliki tembaga, kita memiliki boksit, kita memiliki batu bara, kita memiliki nikel. Jadi kita ini sangat melimpah. Apalagi coba. Nah, itu betul. Gimana? Jika ijazah asli Jokowi dibuka ke publik, bisa chaos. Emang ijazah asli bisa bikin chaos ya? Bukannya yang bikin chaos itu biasanya yang palsu. Isinya ini kita copy aja kata kuncinya ya, untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke dulu pencarian ya. Kita perbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh, di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian kita akan download ini ya, bibliografi. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Jam 1:12 detik ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga. Skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Satu nusa, satu bangsa, bangsa sendiri diadu domba. Gagal memindahkan ibu kota, sekarang malah memindahkan 4 pulau Aceh ke daerah Sumatera. Konoha. Ingat saudara-saudara, 10 tahun ya mereka membranding Mulyono agar dicintai oleh masyarakat. Apapun kegagalannya, apapun keburukannya, dianggap berhasil, dianggap hebat, dianggap memasyarakat.
Padahal itu semua hanya sandiwara. Teman-teman semua bisa melihat hasil 10 tahun Mulyono. Oh, pembangunan. Siapapun presidennya kalau pakai dana hutang, itu pasti bisa membangun. Tapi dampaknya hutang, ya. Dan itu semua ditutupi, dikelabui, ya, seolah-olah berhasil gitu loh. Nah, jadi 10 tahun kita dibodohi, ya. Sudah saatnya teman-teman yang sudah sadar, ya, udah beberapa dari Kebong sahabat sadar, ya udah, ayo kita sama-sama hancurkan Mulyono. Pendukung setia Jokowi diantuti. Para ternak Jokowi dapat BLT 200.000 per bulan. Jokowi dapat banyak. Gibran jadi wapres. Bobi jadi gubernur. Kaisang jadi ketum partai. Kok mau dikadalin? Salam Pancasila. Video saya ini khusus ya untuk para ternak Jokowi, pendukung Jokowi yang setia, atau termul, ternak Mulyono, atau ternak bansos BLT, bahwa kalian itu dikadalin, ya, kalian hanya dimanfaatkan untuk membela Jokowi. Jokowi itu sebetulnya orang yang anti kritik. Nah, kalau kalian bilang kan Jokowi itu dihina, ya, difitnah, diam aja, sabar, bukan itu. Jokowi itu anti kritik. Artinya bukan berarti yang mengkritik itu dikriminalisasi atau ditangkap polisi atau diproses pidana. Tidak. Tapi Jokowi itu tidak mau dikritik. Ya, artinya dia tulikan, dia tutup telinga. Apapun yang orang katakan tentang dia, fitnahan, hinaan, hujatan, dia abaikan. Dia abaikan. Yang penting tujuan dia tercapai. Itu ya. Jadi anti kritiknya model begitu. Tidak dengan cara dilaporkan polisi atau apa. Ya, contohnya Jokowi dibilang seperti Fir'aun, Jokowi difitnah, Jokowi dihina, disinggung-singgung keluarganya, dia cuek aja, dia diam aja. Tetapi ternyata anaknya jadi wakil presiden, ya, menantunya jadi gubernur Sumatera Utara, kemudian anaknya yang lain jadi ketua umum partai. Ya, dia nggak dengarkan itu kritikan masyarakat, kritikan rakyat kecil. Jadi jangan berpikir dia membela kalian rakyat kecil. Dia tidak membela kalian. Ya, kalau kalian bilang bahwa oh Jokowi bangun jalan tol gini gitu, itu yang bangun investor, bukan Jokowi. Kalau Jokowi yang membangun itu pakai dana APBN. Kalau pakai dana APBN, ya, biaya atau tarif tol murah. Tapi kalau pakai investor atau pendana dari perorangan atau apalah, ya, itu biaya atau tarif tolnya mahal. Ngerti nggak? Ya, kalian semua itu dikadalin, dibohongin. Hanya kalian dibagi sedikit. Ya, BLT 600.000 untuk 3 bulan, berarti 1 bulan 200.000. Kalian sudah mati-matian membela Jokowi. Begitu, ngerti? Paham? Nah, ya. Peci merah selalu benar. Peci merah IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka.